Pak Ruki, Pak Yasin, yang jelas kan kita tahu pimpinan KPK kerap menjadi sasaran tindak kekerasan, fitnah, santet. Bahkan saya ingin tanya, apa spesifik yang pernah Anda berdua alami kalau kita bicara soal serangan-serangan terhadap KPK? Dari mulai yang fisik sampai metafisik. Yang fisik saya pernah mengalami dikirimi sebutir peluru di dalam amplop. Dalam amplop tertutup. Saya bilang kalau ngirim saya peluru jangan dalam amplop. Mestinya keluarnya dari laras, saya bilang begitu. Kalau dalam amplop nggak ada artinya. Saya tahu itu intimidasi buat saya. Lagi spesifik menangani kasus tertentu ketika itu atau? Ya, ketika itu sedang menangani kasus tertentu, kasus yang cukup menghebohkan. Karena untuk pertama kalinya KPK yang ketika itu belum dianggap siapa-siapa, kemudian ternyata berani menyentuh seorang tokoh yang begitu dikenal gitu. Dan itu intimidasi buat kami yang ada di KPK. Tapi kalau buat saya sebagai orang yang memang bekerja sebagai polisi dari mulai muda, hal-hal yang begitu menurut kami sudah biasa gitu. Oke, jadi dikirimi peluru ya? Peluru itu. Tapi saya bilang sama teman-teman gak usah dijadikan heboh di wartawan lah. Biar itu kita tapi ini cukup meningkatkan kewaspadaan. Tapi yang paling menarik adalah baru terbuka kurang lebih 6 bulan yang lalu saya bertemu dengan seseorang. Dia mengatakan ketika Anda menangani kasus X dulu, saya ditugasi untuk menyantet Anda. Ditugasi menyantet? Iya, ditugasi oleh si tersangka. Anda bertemunya ini memang dukun paranormal yang Anda temui ini, Pak? Dia dikenal sebagai dukun paranormal dan menyantet. Tapi dengan saya karena sudah kenal, dia bilang, saya ditugasi untuk menyantet Anda. Dia bilang, terus kenapa? Ya nggak mau lah. You kan dalam posisi benar dalam melaksanakan tugas. Saya bilang, kirain kamu nggak pilih-pilih, enak aja dia bilang gitu. Nah, itu jadi... Anda tidak tanya siapa tuh yang titip pesan agar saya disantet? Saya tahu dan dia kasih tahu, tapi dalam forum ini saya pikir nggak Politisi juga, Pak Ruki? Ya? Politisi? Salah satu suspek yang ini kita jadikan tersangka. Masih tidak enak ngomongnya, Pak Ruki. Pak Yasin, adakah pengalaman serupa yang Anda alami? Tentunya kalau yang metafisik tadi yang disebutkan itu sering alamatnya tuh di kantor. Jadi diketahui oleh satpam yang sedang jaga itu pada saat malam hari itu selalu dikirimi itu. Jadi berupa bola api yang jalan-jalan di lantai gitu. Itu betul? Iya. Bola api berjalan di lantai? Di lantai itu, jadi di lorong-lorong begitu. Tapi tidak masuk ke ruangan. Ya tidak tahu tuh. Nah terus kemudian yang lain tuh penyidik kita itu yang tidak sakit. Artinya itu diperiksa di rumah sakit itu tidak ada penyakitnya. Pada saat menangani kasus kehutanan, khususnya di Provinsi Riau itu. Sehingga dalam waktu kurang lebih 2 bulan itu sudah tidak ada dan kita selalu membawanya ke rumah sakit satu, ke yang lainnya itu tidak ditemukan penyakitnya. Fisik yang lain juga tim penyidik kita yang sudah diincar, jadi begitu keluar dari pintu ditabrak. Ya kakinya patah, sekarang masih ada di KPK itu. Nah bagi pimpinan tentunya banyak informan yang menyampaikan bahwa pimpinan itu menjadi target utama, ya pimpinannya dulu yang dilumpuhkan.